Yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentu 5 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Misalnya, tetangga sakit, kita wajib ngasih. Bukan dalam irama toleransi. Wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih makan. Ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk mengikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong. Kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal. Pertanyaan, kalau saya pribadi jawab tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si muslim, kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri. Kata si muslim, kenapa kau tidak syahadat? Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti dia tinggalkan agamanya. Kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, saya nggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya. Kata si muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur. Naudzubillah. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Toleransi itu umumnya kembali kepada sebuah pokok, yakni hal-hal yang selama itu tidak mengena dengan nilai-nilai agama Islam, tidak mengganggu nilai-nilai agama Islam, moral dan akhlak agama Islam, itu tidak diganggu oleh mereka, maka boleh aja kita bertoleransi dalam hal itu. Segala sesuatu yang tergabung masih dalam ruang lingkup kebaikan, kemudian juga keadilan dan perbuatan yang ma'ruf kepada semua makhluk, itu diizinkan. Begitu juga dalam Al-Quran untuk berbuat berbuat baik kepada non-muslim dan berbuat adil. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah Anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa.
yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Para petugas gereja, jemaat GKI Maulana Yusuf yang saya cintai, selamat pagi, Shalom, Sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, memberikan kepada kita usia panjang, dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya dan mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini insya Allah manusia dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Yang kedua, dengan takwa insya Allah hidup akan teratur dan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang berada pada bulan Rajab insya Allah. Kalau bulan Masehinya yaitu Desember. Hadirin Allah, Allah memerintahkan kepada kita. Tentunya ini perintah Allah, bukan perintah Nabi Muhammad, bukan. Apalagi perintah ulama, bukan. Apa perintah itu? Qul huwallahu ahad. Perintahnya, katakan, ucapkan, Allahu ahad. Allah itu esa. Allahu ahad, Allahu samad. Allah tempat memohon. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang mampu menyerupai.
Ini ada 4 hal yang tentunya ini sebagai ajaran pokok kita. Yang pertama adalah Allahu Ahad. Hati-hati. Kadang-kadang manusia masih mengakui, masih mengambil, masih memohon kepada selain Allah. Padahal Allah katakan Allahu Ahad. Qul ini adalah ada bahasa ucapkan atau sikapi. Allahu Ahad, Allah itu esa. Allahu Samad, Allah tempat memohon, tempat bergantung. Ini merupakan suatu keyakinan kita, sehingga kita terungkap dalam janji sumpah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu minta pertolongan. Ini menandakan atau menunjukkan perintah Allah ini agar kita tidak mengharapkan, tidak berdoa, tidak bergantung kepada selain Allah. Musibah atau sakit atau menderita itu merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah cinta kepada kita. Diuji dulu, apakah diuji dia sabar, maka Allah akan memberi pertolongan. Tapi ketika kita diuji, ketika musibah dan sebagainya, kita memohon kepada selain Allah, nah ini gagal dia. Kenapa? Karena dia memohon kepada selain Allah. Padahal kita sebagai orang Islam, Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Apapun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak beranakan. Kondisi saat ini banyak sekali manusia-manusia yang terkutuk dan juga banyak umat Islam yang terkecoh, sehingga dia menyadari atau mengakui bahwa Allah itu punya anak dengan ungkapan selamat hari Natal. Berarti tidak sadar dia mengakui bahwa Allah punya anak. Awas, hati-hati, ini godaan bagi kita. Itu saudara kita, itu kan toleransi. Hati-hati, justru itu yang berbahaya. Bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Wa qalut takhudar rahma wa qalut takhudar rahmanu walada. Mereka mengambil atau menyebut Allah itu walada, punya anak. Jadi Allah Maha tahu ya. Banyak yang mengakui Allah punya anak. Yahudi mengakui Allah punya anak. Uzair itu anak Allah. Kalau orang Yahudi Uzra. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Nah, Allah tahu itu ya, karena memang banyak orang yang kayak itu. Kata Allah, wa qalut takhudar rahman walada. Mereka mengambil Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idza. Nah, ini ancamannya ya. Kata Allah, mereka sungguh telah mengambil sesuatu yang mendapat murka dari Allah, sesuatu yang membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah mengatakan mungkar. Allah orang yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak, suatu kata yang mungkar. Apa ancaman Allah? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hada. Ini ungkapan Allah. Hampir-hampir saja ya. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Sederhana, kita seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal, langsung diadab Allah. Kenapa? Karena dia mengakui Allah punya anak. Kita muslim, katakan anak muslim. Jangan sampai karena tetangga, nggak boleh mengakui Allah punya anak. Haram hukumnya. Bumi akan pecah. Kenapa? Karena sangat marahnya kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Ini jangan dianggap gampang ini. Kita kadang-kadang toleransi macam-macam. Udah, laknat. Saya katakan laknat. Haram hukumnya. Karena Allah takadu ya. Hampir saja langit ya pecah, bumi belah karena mendengar bahwa omongan itu. Sebagai khotib,
sebagai mungkin bagian daripada wakil dari ulama, saya menyatakan khawatir saya nanti dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak disampaikan? Orang seenaknya aja menyebutkan Allah punya anak. Saya sudah bersumpah kepada Allah, para malaikat menyaksikan saya ngomong di sini, di masjid ini saya katakan haram hukumnya. Termasuk yang mengatakan, mengucapkan. Hati-hati. Ya, ini saya sampaikan ini. Ya, itulah ya kata Allah bahwa begitu haramnya gitu. Dan ini, nah itulah hadirin rahimakumullah, saya hanya sekedar menyampaikan karena semuanya terserah pada hadirin rahimakumullah, menyampaikan bahwa kita tidak boleh mengatakan Allah punya anak. Termasuk mengucapkan, artinya mengakui. Hati-hati ya. Kok ekstrim? Allah lebih ekstrim. Pecah bumi, belah laut bumi, runtuh langit bagi orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Tapi kan mereka sekarang bahagia. Tunggu saatnya ketika Allah fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadis, tunggulah, serahkan mereka kepadamu, pada Allah. Karena sudah jelas Al-Qur'an. Masa Allah dusta? Akan diazab orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ini Al-Quran. Masa kita menyalahi Al-Quran? Buat apa kita melaksanakan Islam kalau masih punya keyakinan yang bertentangan dengan perintah Allah? Barakallahu li wa lakum. Ini ada pertanyaan, mengucapkan selamat Natal itu hukumnya bagaimana? Kita lihat dalam hadis Nabi, ketika Nabi menjelaskan kepada kita, menjawab salamnya orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Nabi? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, maka jawablah wa alaikum. Jadi kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, maka jawablah wa alaikum. Nabi tidak menyebut wa alaikumus salam. Jadi Nabi tidak menyebut wa alaikumus salam, tapi cukup wa alaikum tanpa ucapan selamat. Wa rahmatullah tanpa rahmat Allah. Wa barakatuh tanpa barokah. Kenapa? Karena salam ini salam dalam urusan agama. Maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Sehingga kalau mereka menggunakan salam kita untuk mengucapkan salam, maka cukup dijawab wa alaikum dan kamu juga. Jika dalam salam saja ini kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada orang yang berbeda agama, karena salamnya ini termasuk urusan agama. Kalau salamnya adalah urusan dunia, monggo. Seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat jalan, itu silahkan. Tapi kalau salamnya adalah selamat Natal misalnya, maka itu kita hindari. Sebagai umat Islam tidak mengucapkan lafaz tersebut, karena ketika kita menyetujui sesuatu itu berpotensi jatuh kepada kekufuran. Ketika mengucap selamat Natal, mengatakan selamat, itu selamat Natal itu ada yang lahir, sementara mereka menganggap yang lahir adalah anak Tuhan. Sementara dalam agama kita Allah itu disifati, Allah mensifati dirinya Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Allah itu zat yang maha esa, tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak punya putra. Maka ketika kemudian kita menyetujui pandangan mereka, maka juga bisa jatuh dalam kekufuran. Karena idhiridho bil kufri kufrun, setuju dengan kekufuran sama dengan kufur. Ridho dengan kekufuran sama dengan kufur.
kemudian mengucapkan kekufuran sama dengan kufur. Saya kasih contoh begini. Tuhan punya anak, setuju? Kalau setuju, kufur. Maka ketika ada orang bilang Tuhan punya anak, kita konsepnya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan orang lain yang meyakini itu, kita membiarkan, tapi kita tidak meyakini itu. Demikian pula ketika ada orang mengatakan semoga dewa matahari menyertaimu. Kalau kemudian kita ikut-ikutan mengatakan semoga dewa matahari menyertaimu, ucapan kekufuran apa tidak? Kekufuran. Semoga Tuhan, misalnya di situ disebutkan dengan menyebut nama Tuhan umat beragama lain, yang menyebut adalah umat muslim, lalu mengatakan semoga memberkatimu. Nah, maka itu adalah ucapan kekufuran, karena kita hanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang bisa jadi yang mengucapkan selamat Natal tadi, dia tidak meyakini bahwa yang lahir itu anak Tuhan. Dia hanya mengucapkan selamat tersebut, tidak bermaksud bahwa itu adalah anak Tuhan. Bisa jadi. Tetapi ketika kemudian kita mengucapkannya sementara mereka punya keyakinan yang berbeda, itu sama saja kita setuju. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah orang yang mengucapkan itu syahadatnya batal? Konsep ketika menjelaskan mengenai masalah kekufuran dan syahadat batal itu tidak bisa kemudian untuk menunjuk perorangan. Jadi tidak bisa untuk menunjuk perorangan, tetapi sifatnya adalah umum, karena kita tidak boleh mengkafirkan individu-individu, itu tidak dibolehkan. Maka tidak boleh bagi kita untuk ketika ketemu ada orang yang tidak sholat lalu kita katakan hei kafir, tidak boleh. Ada orang yang mengucapkan selamat Natal lalu kemudian kita katakan wahai kafir, tidak boleh. Karena sifatnya adalah kita konsepnya ranah ilmiah, kalau setuju dengan kekufuran, kufur. Mengucapkan kekufuran, ucapannya kufur. Itu jelas konsep umum. Meninggalkan sholat, kufur, umum. Tapi bukan untuk pribadi. Begitu kita melihat orang yang meninggalkan sholat, jangan bilang kamu kafir, tidak boleh. La nashhadu li ahadin bi jannatin wala nar. Kita tidak bersaksi atas seorang pun itu dengan dia masuk surga atau masuk neraka, karena kita tidak pernah tahu kesudahan seseorang. Nanti liyatuba alaihim aw liya'dzubahum, nanti dia akan bertobat atau nanti akan Allah siksa, kita tidak pernah tahu. Sehingga di sini intinya kita sebagai umat Islam punya sikap yang tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ingat, ini dalam konsep akidah. Dalam muamalah kita tetap dianjurkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh mengganggu harta, darah dan kehormatannya. Jadi kita tidak boleh kepada orang yang berbeda agama mengganggu hartanya, darahnya, kehormatannya, tidak boleh. Adamu adiyatihi fi malihi wa damihi wa irtihi. Termasuk juga Al-Quran sudah mengingatkan jangan sampai membutakan keadilan kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Tapi soal keyakinan ini jelas kita tidak bisa meyakini apa yang dia yakini, dan dia pun tidak meyakini apa yang kita yakini. Kita tidak bisa beribadah sebagaimana dia beribadah, dan mereka pun tidak beribadah sebagaimana kita beribadah. Ini terpisah. Ini terpisah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau soal tolong menolong, agama Islam mengajarkan untuk menolong siapapun tanpa melihat identitas, latar belakang suku, bangsa dan agama. Maka tolong menolong tetap dilakukan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yarhamuhu birahmatil ammah. Nah, wallahu alam bishawab.